Dalam video berdurasi 5 menit 46 detik ini terlihat bagaimana seorang siswi tega melakukan kekerasan terhadap pelajar lainnya. Pelaku berulang kali menjambak dan menendang hingga korban terjatuh dan menangis. Tidak hanya itu, pelaku yang juga sesama pelajar SMP Negeri 4 Binjai terus mengeluarkan kata-kata kasar. Ironisnya, seluruh aksi kekerasan ini dilakukan tak jauh dari lingkungan sekolah akhir pekan kemarin. Setelah video diunggah ke media sosial, Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai langsung mendatangi pihak sekolah. Sayangnya, pelaku kekerasan tidak masuk sekolah, sedangkan korban masih menjalani perawatan karena menderita sejumlah luka lebam. Tadi kita sampaikan kepada anak-anak, dan ini sebenarnya ingin bagaimana ke depan bahwa mereka itu adalah generasi penerus yang bisa menggantikan orang kita. Saya kira itu. Saat ini anak. Diduga, pemicu aksi kekerasan ini hanyalah gara-gara korban salah bicara dan menyinggung perasaan pelaku. Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan rencananya akan memanggil kedua orang tua siswa untuk menyelesaikan kasus ini dan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Budiman Amin Tanjung, Binjai, Sumatera Utara. Menangkap 4 perempuan muda yang diduga terlibat kasus prostitusi online. Ternyata salah satu perempuan yang ditangkap adalah artis ibu kota. Inilah keempat perempuan muda yang digelandang ke kantor Polrestabes Surabaya guna menjalani pemeriksaan. Salah seorang di antara mereka adalah seorang artis ibu kota. Artis berinisial AS diringkus polisi yang sedang menyamar dari sebuah hotel di Surabaya. Hasil pemeriksaan sementara, ada 2 mucikari yang menjadi operator bisnis prostitusi online. Keduanya masih jadi buronan polisi. Menurut polisi, 2 mucikari itu menawarkan sejumlah perempuan muda, termasuk artis AS, melalui sejumlah media sosial. Kemudian, pelanggan yang berminat bisa menghubungi langsung perempuan yang ingin jadi teman kencannya. Tarif sekali kencan dapat mencapai 10 juta rupiah. Benar, memang kita mengamankan salah satu artis yang saat ini masih dalam keadaan mabuk akibat minum narkotika, jadi masih agak susah untuk kita minta keterangan. Namun pada waktu kita menggerebek yang bersangkutan, kita tidak temukan barang bukti, baik bom maupun yang lain. Hanya setelah kita tes urin, hasilnya memang positif menggunakan amfetamin. Di sini adalah AS, ya, AS. Usia kurang lebih 23 tahun. Kepada polisi, artis AS mengaku sedang syuting di Surabaya. Namun polisi belum dapat menggali informasi lebih dalam lagi lantaran kondisi AS masih dalam keadaan mabuk akibat pengaruh narkoba. Demikian laporan Sandi Irwanto dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, hamil tega aniaya anaknya yang masih balita hingga menderita lebam di mata dan punggungnya. Walaupun sang ibu menyangkal telah menganiaya darah dagingnya sendiri, polisi telah menetapkannya sebagai tersangka. Wanita yang sedang berjalan sambil menahan sakit ini adalah SRY, ibu kandung seorang balita berinisial SJ. SRY ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyiksa anak kandungnya yang masih balita. Sementara SJ, gadis cilik berusia 4 tahun, terpaksa harus tinggal terpisah dengan ibu kandungnya. Kerabat SRY terpaksa mengambil SJ dari ibu kandungnya lantaran SJ kerap dianiaya ibu kandungnya yang tengah hamil. Akibat penganiayaan ibunya, mata, wajah, dan punggung gadis cilik berusia 4 tahun ini lebam-lebam. Cerita penganiayaan SJ oleh ibu kandungnya berawal ketika seorang tetangga yang mengantarkan kue ke rumah SRY melihat muka SJ sudah bengkak. Kemudian si tetangga melaporkan keadaan SJ ke RT setempat yang dilanjutkan ke polisi. Saat polisi mendatangi rumah SRY di Dusun Nusupan RT 2 RW 5 Desa Soco, Kecamatan Slogo Himo, Wonogiri, Jawa Tengah, sembari menahan sakit karena kandungannya, SRY menjelaskan selama 2 tahun bersamanya, anaknya tidak pernah cedera. Kalaupun ia terpaksa mencubit, itu ia lakukan demi kebaikan anak. Misalnya ketika anaknya menerima makanan dengan tangan kiri. Sudah menetapkan ibu tersebut sebagai tersangka, di mana dari keterangan saksi maupun korban serta hasil visum
Berdasarkan itu kita sudah menetapkan ibu tersebut sebagai tersangka. Dan itu dipukul pakai apa nih? Itu kalau untuk bagian mata itu disodok dengan kayu ya, disodok dengan kayu. Akibat perbuatannya, SRY bakal dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Demikian Agus Sabtono melaporkan dari Wonogiri, Jawa Tengah. Kalimantan Timur ada seorang ibu yang menjual anak gadisnya yang berumur 14 tahun ke lelaki hidung belang. Kasus ini dibongkar oleh pacar korban sendiri. Nunduk, kau nunduk. Nunduk nggak apa-apa. Siano. Adalah H, seorang ibu rumah tangga yang harus berurusan dengan aparat Polsek Sambaliung, Berau, Kalimantan Timur, karena menjual anak gadisnya AR ke lelaki hidung belang. Polisi juga meringkus Eko, si lelaki hidung belang yang membeli keperawanan AR. Kasus ini terbongkar setelah korban kepergok kekasihnya sedang menerima telepon dari lelaki lain. Saat ditanya, barulah korban mengaku dirinya pernah dijual ke lelaki hidung belang oleh ibu kandungnya sendiri pada bulan Juli lalu. Berbekal pengakuan korban, kekasihnya segera melapor ke Polsek Sambaliung. Dalam pemeriksaan, ibu korban mengaku menjual anak gadisnya ke lelaki hidung belang dengan tarif sekali kencan Rp600.000. Alasan dari pelaku ibu korban ini, HN, itu adalah anaknya meminta pasang kawat gigi dan diminta untuk biaya pembayaran dari pasang kawat gigi itu ya dari penjualan itu. Jadi yang meminta anaknya minta sama ibunya untuk dicarikan pelanggan. Polisi akan menjerat ibu kandung korban dan lelaki hidung belang dengan jerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman 15 tahun penjara sudah menanti mereka di pengadilan nanti. Demikian laporan Muhammad Tahir dan Sarno dari Berau, Kalimantan Timur. Tetangga asal Mampang Perapatan, Jakarta Selatan tertipu membeli tokek seharga Rp20 juta yang diyakini memiliki khasiat mujarab yang bisa mengobati penyakit suaminya. Sumaria Aprianti, 33 tahun, tak dapat berbuat banyak setelah sadar dirinya tertipu tabib gadungan. Di Polsek Pataruman, Banjar, Jawa Barat, ibu rumah tangga beranak 3 itu mencari keadilan. Sumaria baru saja termakan gombal tabib yang dikenal bernama Lutfi, sehingga ia rela membeli seekor tokek seharga Rp20 juta. Awalnya, seorang teman mengajak Sumaria bertemu tabib Lutfi yang dipercaya bisa membantu kesembuhan suami Sumaria yang sakit parah. Saat bertemu, Lutfi menawarkan seekor tokek yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan inilah tokek tersebut. Sementara demi kesembuhan suaminya, wanita asal Mampang Perapatan, Jakarta Selatan itu rela menempuh segala cara semampunya. Lantaran percaya, Sumaria akhirnya membeli dan transaksi berlangsung di Batu Lawang, Banjar, Jawa Barat. Belum berangkat ke rumah untuk melihat yang katanya reptil tadi, si korban dimintai uang sebesar 20 juta untuk tanda keseriusan membeli tokek tersebut. Selain keterangan Sumaria, polisi menghimpun segala petunjuk untuk melacak keberadaan tabib gadungan yang bernama Lutfi tersebut. Hingga kini, pengejaran polisi belum membuahkan hasil. Demikian laporan tim liputan Topik. Resmi bergabung ke koalisi partai pendukung pemerintah, pengurus Partai Amanat Nasional atau PAN menemui petinggi koalisi Merah Putih. Lalu bagaimana sikap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto? Berikut topiknya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bertemu dengan petinggi koalisi Merah Putih, antara lain Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri, dan mantan Presiden PKS Anies Mata. Yang paling penting bagi kita, ya, PAN berharap dengan bergabungnya PAN ke pemerintah itu, kita berharap ada sinyal positif bagi pelaku usaha, bagi anak negeri ini, sehingga mudah-mudahan dengan dukungan teman-teman juga KMPTP mendukung terus di pemerintah, mudah-mudahan seberat sesulit apapun yang dihadapi bangsa ini bisa kita atasi bersama-sama. Lalu bagaimana sikap petinggi koalisi Merah Putih? Menghormati keputusan kawan-kawan di PAN, ya, dan juga
kita juga tadi bicara dari hati ke hati dan kita tegaskan juga sikap sahabat-sahabat teman-teman di dalam KMP bahwa kita merasa bahwa untuk menjalankan suatu demokrasi yang baik, demokrasi yang kuat, butuh check and balance, jadi butuh suatu imbangan demi kebaikan bangsa dan rakyat. Sementara Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri menegaskan, PAN masih tetap bersama koalisi Merah Putih. Di Sleman, Yogyakarta, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PAN Amin Rais mengingatkan, langkah PAN jangan hanya untuk tujuan jangka pendek semata, tapi juga harus menjadi titik awal menuju koalisi yang lebih besar lagi. Nah, terus terang kita masih menunggu, saya terutama masih menunggu perkembangan dalam beberapa hari ini, apakah langkah awal itu akan bermuara pada koalisi nasional yang benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa, atau hanya manuver politik yang tidak terlalu bermakna. Demikian laporan tim liputan Topik.